Jadi untuk kali ini aku mau membahas satu novel yang ini bisa dibilang sebagai novel paling banyak dibaca dan paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia, yang judulnya, untuk kalian pasti tahu ini, yang judulnya adalah Le Petit Prince atau Pangeran Cilik atau Little Prince. Meskipun mungkin kalian belum pernah baca novel ini, setidaknya kalian kemungkinan besar udah pernah dengar atau bahkan mungkin pernah nonton filmnya, kalaupun kalian belum pernah baca novel ini. Jadi untuk novel ini sebenarnya aku udah baca itu hitungannya 2 kali. Aku baru baca itu benar-benar baru-baru ini. Sebelumnya aku belum pernah baca sama sekali. Cuman setelah aku pinjam di akhir Juni yang lalu, aku baca ini tuh sampai 2 kali karena memang sebenarnya aku benar-benar pengen menangkap isinya dari novel ini tuh seperti apa. Terus kemudian aku beri catatan kecil-kecil karena memang novel ini meskipun seperti dongeng anak-anak, meskipun novelnya itu kayaknya singkat banget, nggak sampai 200 halaman, paling mentok itu sampai halaman ke 115, tapi konten dari novel ini tuh perlu mikir. Ini bukan novel yang berat banget, enggak, cuman ada beberapa hal itu yang perlu dipikirkan ulang, perlu diresapi biar kita tahu apa sih yang mau disampaikan oleh si penulis ini untuk para pembacanya. Jadi untuk novel Le Petit Prince atau Little Prince ini sendiri ceritanya seperti kisah dongeng. Jadi di sini ada 2 tokoh. Yang pertama itu ada tokoh aku. Di sini nggak tahu namanya siapa, pokoknya di sini sebagai naratornya yang menyebut dirinya itu sebagai aku. Aku ini adalah seorang pilot yang pada suatu hari si pilot ini dia itu pesawatnya jatuh dan rusak di tengah-tengah gurun Sahara. Terus kemudian ketika dia berusaha untuk memperbaiki pesawatnya itu sendirian, karena memang dia itu sedang bepergian sendirian, pada suatu hari dia itu ditemui oleh seorang pangeran cilik yang tiba-tiba datang kepadanya, terus tanpa babi bu, tiba-tiba di saat itu juga meminta si pilot ini atau si aku ini untuk menggambarkan seekor kambing. Kalau nggak salah kambing atau biri-biri, pokoknya seekor kambing. Nah, setelah si pilot ini menggambarkan kambing yang ada di dalam kotak, kemudian selama berhari-hari mereka itu bercakap-cakap. Dan setelah dari percakapan dalam beberapa hari itulah si pilot ini atau aku mengetahui bahwa pangeran cilik ini bukan datang dari bumi, dia itu datang dari sebuah planet antah berantah yang planetnya itu begitu kecil, yang ukurannya itu hanya tidak lebih besar dari ukuran rumah. Nah, si pangeran cilik ini dia itu pergi sendirian dari planetnya itu karena memang di planet itu tidak ada makhluk lain selain dirinya. Tidak ada manusia lain selain dirinya. Dia pergi dari planetnya itu karena dia merasa muak kepada sebuah bunga atau bunga mawar, yang bunga mawarnya ini pada awalnya begitu dia cintai, tapi lama-kelamaan si bunga mawarnya ini menuntut banyak hal dari si pangeran. Karena si pangeran ini merasa muak sama tuntutan dari si bunga mawar ini, pada akhirnya pangeran cilik ini melarikan diri dan sampailah ke bumi. Dan setelah sampai ke bumi, dia itu bertemu dengan si pilot ini, terus menemani si pilot ini selama beberapa hari di bumi. Terus kemudian selama percakapan itu si pilot ini bisa mengetahui beberapa hal dari si pangeran kecil ini, tentang di mana dia berasal, kenapa dia pergi, kenapa dia sampai ke bumi, dan lain sebagainya. Inti cerita dari novel ini, kalau ceritanya sendiri ya cuma seperti itu, tentang pertemuan dari seorang pilot yang jatuh ke Sahara bertemu dengan seorang alien yang wujudnya seperti seorang pangeran cilik yang melarikan diri dari bunga mawarnya. Sebenarnya ceritanya seperti itu, dan kalau kita cuma mengambil ceritanya ya nggak akan dapat yang lain selain cerita dongeng seperti itu tentang makhluk dari luar angkasa yang jatuh ke bumi. Cuman kalau kita memperhatikan ceritanya baik-baik, ada banyak bagian dari novel ini tuh yang seperti menyinggung atau menyentil tentang kemanusiaan, terutama orang-orang dewasa. Seperti contohnya ini yang benar-benar baru aku sadari banget ketika aku baru mulai baca novel ini. Jadi di bagian pertama itu kan menceritakan kisah awal dari si pilot ini sebelum dia menjadi pilot. Jadi di awal mula dia itu masih kecil, umur 6 tahun, dia itu pernah mendengarkan sebuah kisah tentang seekor ular besar yang menelan hewan buruannya. Nah, karena dia setelah mendengar cerita itu, dia itu menggambarkan seekor ular yang menelan gajah. Terus kemudian dia gambarkan. Nah, gambarnya ini kemudian ditunjukkan kepada orang-orang dewasa seperti ke orang tuanya. Nah, orang tuanya itu pada awalnya itu kayak
nggak tahu itu gambar apa. Terus seperti gambarnya tuh kayak sederhana gitu loh, cuma seperti gambar yang ini. Nah, orang tuanya itu mengira bahwa itu adalah sebuah gambar topi karena memang wujudnya itu seperti topi, topi kayak gini, ngerti gak sih? Pokoknya topi. Nah, karena si anak ini atau si aku ini begitu kesal, begitu jengkel karena orang tuanya tidak punya imajinasi yang setinggi dirinya, akhirnya dia gambarkan ulang lagi. Nah, ini adalah gambar yang gambar yang kedua, di mana ular ini menelan seekor gajah. Nah, setelah dia menunjukkan gambar keduanya, ternyata orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya itu tidak memuji dirinya. Malah orang-orang itu meminta si anak untuk berhenti menggambar atau berimajinasi, dan meminta si anak ini untuk lebih fokus ke pelajaran-pelajaran yang lebih penting seperti pelajaran tentang ilmu bumi, berhitung, dan lain sebagainya, dan meninggalkan bukan kebiasaan sih, kegemarannya untuk menggambar. Nah, di bagian itu aja aku nangkap ada 2 poin penting. Yang pertama adalah bahwa orang dewasa itu sudah kehilangan imajinasinya. Kenapa? Karena waktu anak kecil itu menunjukkan gambar pertamanya yang wujudnya seperti topi, orang dewasa itu tidak bisa berpikir hal lain selain topi gitu loh. Sedangkan si anak kan punya imajinasi yang tinggi. Dia itu bisa mengimajinasikan bahwa benda itu adalah seekor ular yang sangat gendut yang sedang mencerna hewan buruannya, yaitu gajah. Jadi makanya orang dewasa itu tidak seimajinatif si anak kecil. Terus bagian kedua yang aku tangkap adalah bahwa orang tua ini secara tidak sadar mereka itu menghentikan atau mematikan kreativitas dari si anak, karena mereka lebih beranggapan bahwa kreativitas itu tidak penting, hobi menggambar atau berkreasi itu tidak sepenting pelajaran-pelajaran yang lebih exact seperti pelajaran ilmu bumi dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang kalau kita membaca novel ini ketika umur kita masih kecil, masih anak-anak, kita gak akan cukup nangkep apa yang dimaksud dari novel ini. Tapi karena aku yang membaca udah dewasa, kalau membacanya itu pelan-pelan, kemungkinan besar akan menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, itu adalah dua hal yang benar-benar aku temui di bab pertama. Terus ada beberapa hal lagi yang aku temui di bab-bab berikutnya yang bagiku cukup banyak, dan itu kebanyakan juga menyentil tentang orang dewasa. Seperti contohnya adalah orang dewasa itu sangat memperhatikan penampilan. Jadi kalau ada orang yang penampilannya itu tidak meyakinkan, atau mungkin seperti orang yang kayak kurang rapi, atau bajunya itu tidak terlihat mewah atau tidak terlihat mahal, orang-orang itu tidak akan mendengarkan baik-baik apa yang dia sampaikan, atau bahkan mungkin tidak mempercayai apa yang dia sampaikan. Tapi kalau ada orang yang berpakaian rapi, berpakaian yang terlihat mahal, terlihat rapi, mereka akan mempercayai apa yang orang itu sampaikan. Padahal kemungkinan dua orang itu menyampaikan hal yang sama. Jadi orang dewasa itu benar-benar memperhatikan penampilan, bukan konten apa yang disampaikan. Terus kemudian ada lagi bagian di mana di sini juga disinggung bahwa orang dewasa itu cenderung lebih menilai sesuatu itu berdasarkan angka. Contohnya adalah kalau menilai sebuah rumah gitu ya. Kalau anak-anak kecil itu biasanya menilai sebuah rumah itu cantik atau tidak itu berdasarkan mungkin cat rumahnya, bentuknya itu seperti apa, di depan rumahnya itu ada bunga-bunga warna-warni atau tidak. Kalau anak-anak kecil itu lebih melihat dari wujud fisiknya, apa yang dilihat, dan dari perasaan, apakah rumah itu terlihat nyaman atau tidak. Tapi kalau orang dewasa, banyak dari orang dewasa ya itu yang menilai sebuah rumah itu berdasarkan harganya. Contohnya seperti kalau orang di sini ya dituliskan bahwa orang itu biasanya menilai rumah itu bagus atau tidaknya itu berdasarkan harga rumahnya, bukan dari bentuk fisik rumahnya. Terus kemudian orang itu menilai hal-hal itu berdasarkan umurnya. Mungkin orang dewasa itu menilai orang lain itu dewasa atau tidak itu berdasarkan umurnya, bukan berdasarkan cara pemikirannya atau apa yang dia sampaikan. Jadi seperti itu. Seperti orang dewasa itu terlalu berfokus pada angka untuk menilai segala sesuatu. Semakin tinggi angkanya, maka itu akan semakin baik. Tidak seperti anak kecil itu yang lebih menggunakan sense-nya seperti mata, rasa, hati, kayak gitu. Terus banyak hal sih yang disampaikan di novel ini yang sampai aku tandai, dan ini berdasarkan apa yang aku baca sampai kedua kali.
Jadi sekarang aku paham kenapa ada beberapa orang yang review novel ini bilang bahwa novel ini tuh akan berbeda setiap kali kita membacanya ulang. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bilang bahwa ini adalah novel yang paling mereka sukai sepanjang masa. Karena memang kontennya itu sebenarnya cukup berat tapi dibungkus dengan cerita yang ringan. Terus kenapa dia bilang seperti kenapa novel ini tuh akan terasa berbeda setiap mereka membaca ulangnya, karena mungkin kita membaca ulang sebuah buku itu kan biasanya jaraknya bertahun-tahun. Mungkin pertama kali si orang itu membacanya ketika masih kecil, oke, dia bisa menangkap cerita tentang seorang pangeran kecil yang datang dari sebuah planet, mungkin hanya menangkap cerita luarnya aja, cerita dongengnya aja. Terus kemudian ketika dia mulai beranjak dewasa, dia akan mulai mengerti beberapa poin yang ingin disampaikan oleh si penulis. Terus semakin dia dewasa, akan semakin banyak hal yang akan dia dapatkan dari novel ini, atau mungkin ya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis ini, seperti beberapa hal yang aku sampaikan tadi. Jadi memang novel ini tuh aku jadi paham kenapa novel ini tuh disebut sebagai sebuah kisah dongeng tapi bukan untuk anak-anak, karena memang ceritanya memang seperti untuk anak-anak, tapi sebenarnya tujuan dari novel ini seperti apa yang ditulis sama penulis di awal novel di bagian ini bukan untuk anak-anak, karena memang pesannya untuk orang dewasa yang sudah kehilangan jiwa kekanak-kanakannya. Seperti banyak hal yang disinggung di dalam novel ini. Dan untuk tambahan aja ya, ini adalah salah satu novel yang masuk ke dalam 10 besar novel yang paling banyak diterjemahkan ke seluruh dunia, dan kalau nggak salah ini bahkan nomor satunya. Dan beberapa waktu belakangan ini aku juga membaca novel-novel yang masuk ke 10 besar novel-novel yang paling banyak diterjemahkan ke seluruh dunia. Yang paling baru itu adalah The Adventure of Tom Sawyer, terus kemudian ada 20,000 Leagues Under the Sea, itu juga masuk ke dalam 10 besar. Terus untuk novel lainnya yang aku punya dan pernah baca itu adalah ini, Pinocchio. Yang ini aku udah pernah baca lama banget, makanya kalian gak akan pernah tahu reviewku ini, karena memang sebelum aku bikin review ini aku udah pernah baca novel ini mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu. Terus kemudian ada juga novel yang populer banget yang kalian pasti tahu adalah novel dari J.K. Rowling yang judulnya adalah Harry Potter dan Batu Bertuah. Ini adalah novel yang masuk ke 10 besar novel paling banyak dibaca, paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Yang aku ingat sih itu aja. Oh ya, ada lagi tambahannya adalah The Adventure of Huckleberry Finn, di mana itu adalah novel pasangan dari The Adventure of Tom Sawyer. Cuman waktu aku cari di Perpus Bung Karno, karena aku penasaran juga sama novel itu, ternyata nggak ada, tapi di Ipusnas ada. Jadi mungkin nantinya aku bakalan membaca novel itu juga. Yang aku ingat sejauh ini tuh itu, yang lainnya aku lupa. Jadi sekian tambahannya dan sekian review novel Le Petit Prince atau The Little Prince dariku. Semoga kalian ngerti apa yang aku sampaikan, semoga kalian nonton sampai akhir, dan see you next time. Goodbye.